Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Osemada. Oke, kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari Microsoft Word. Oke, yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang fungsi tombol atau icon pada menu home. Ya, jadi situ ada banyak icon, banyak simbol-simbol yang harus kita ketahui. Oke, tanpa berlama-lama, kita let's go. Baik teman-teman, sebelum kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita harus menyimpan pekerjaan kita terlebih dahulu. Ya, jadi caranya dengan mengklik tombol menu file, lalu klik save as. Ya, jadi sini akan muncul dialog save as. Jadi ini adalah file name. Jadi kita menentukan nama file yang akan kita kerjakan. Misalnya kita membuat surat, ya jadi kita ketiknya surat apalah begitu. Jadi contoh di sini adalah dasar-dasar dari Microsoft Word. Ya, lalu kita menentukan tempat kita menyimpan file. Dan ketika sudah, lalu klik save. Ya. Oke teman-teman, biar lebih jelas dan lebih gampang, di sini saya sudah menyiapkan satu paragraf teks ya. Oke, pada bagian pertama kita akan latihan copy dan paste, mengcopy dan paste. Oke, langkah pertama kita akan memblok teks. Caranya dengan klik tahan kursor lalu ditarik, lalu kita klik copy. Ya, setelah sudah kita buat baris baru, lalu kita klik paste atau tulisannya di situ paste. Ya, seperti itu ya. Jadi setelah kita klik akan muncul paragraf baru. Ya, jadi pada menu home itu terdiri atas beberapa grup ya. Pertama tadi clipboard, lalu grup font, lalu ada grup paragraf, style, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi yang tadi yang sudah kita kerjakan, sudah kita latihan adalah fungsi tombol-tombol yang ada pada grup clipboard. Jadi berikutnya kita akan belajar fungsi tombol-tombol atau icon yang ada pada grup font. Oke, langkah pertama kita memblok ya. Pertama kita akan mencoba mengganti huruf. Jadi setelah kita blok, kita pilih huruf. Ya, jadi sini tersedia berbagai macam jenis huruf yang bisa kita pakai. Oke, sebagai contoh sini saya akan menggunakan huruf Arial. Lalu di sebelahnya ada font size ya, ukuran tulisan. Untuk standarnya itu adalah 12. Lalu di sebelahnya itu grow font. Jadi dia ini membesarkan tulisan secara instan. Hanya tinggal klik ikonnya saja. Begitupun di sebelahnya. Ya, lalu berikutnya adalah change case. Jadi ini fungsinya untuk membuat huruf besar, huruf kecil, dan kita bisa lihat ada contohnya di situ ya. Oke. Lalu berikutnya kita akan menentukan font stylenya ya. Ada bold, italic, lalu underline. Bold itu huruf tebal. Jadi kita bisa lihat perubahannya pada lembaran kerja di sebelah ini. Bold, italic. Jadi ini kita akan membuat huruf jadi miring, tulisan miring. Sebagai contoh, saya akan membuat satu baris lagi untuk menerapkan fungsi dari bold, italic, dan underline. Ya, jadi setelah kita buat, kita bisa melihat perubahannya seperti ini ya. Underline, jadi ini garis bawah. Jadi kita bisa mengcustom garis bawah yang kita buat
seperti contoh pada video ini. Ini tebal, tipis. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi dari tombol X kuadrat ataupun sebaliknya ya. Jadi teman-teman bisa melihat langsung saja pada video ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah contoh penerapannya ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar icon text effect. Jadi kita akan memberikan efek pada teks. Oke, sebagai contoh teman-teman bisa lihat pada video ini ya. Jadi teman-teman bisa menggantikan mau memasang. Jadi teman-teman bisa mengganti teks efek sesuai dengan kesukaan dari teman-teman. Jadi selanjutnya ini adalah text highlight color. Ini tujuannya untuk memberi penandaan saja pada salah satu teks atau pada salah satu paragraf. Misalkan ada bagian yang paling penting, jadi kita memberi tanda pada bagian tersebut. Oke teman-teman, jadi tadi itu merupakan contoh penerapan jika kita ingin menggunakan icon-icon pada menu font. Jadi selanjutnya kita mempelajari icon-icon pada grup paragraf. Jadi ini semuanya berisi tentang bagaimana kita mengatur paragraf dengan baik dan benar. Oke, pertama kita akan membuat paragraf menjadi rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi sebelum kita membuat jadi rata kiri kanan seperti pada video ini, kita harus terlebih dahulu memblok atau menandai teks yang akan kita atur. Ya, jadi lalu berikutnya ini adalah line space. Jadi kita mengatur jarak antara baris yang pertama dengan baris yang kedua dan seterusnya. Jadi contohnya pada video ini kita ingin mengatur spasi 1,5 ya. Jadi untuk jarak spasi 1,5 itu sudah seperti ini ya. Jadi ini yang paling umum digunakan, terlebih untuk pembuatan skripsi dan lain-lain. Jadi jarak standarnya itu adalah 1,5. Lalu selanjutnya kita akan memberikan warna ya. Jadi sini theme colors. Jadi contohnya seperti pada video ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan bullets and numbering. Oke, bullets itu seperti pada video ini kita memberikan penandaan juga pada paragraf atau ada sub-sub poin dari paragraf itu. Jadi contohnya seperti pada video ini. Oke, selanjutnya tadi bullets dan sekarang numbering. Kita memberikan penomoran ataupun memberikan tanda pada paragraf dengan menggunakan huruf atau angka. Jadi contohnya seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa melihat langsung pada video ini. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan membahas grup style.
untuk diketahui ya bahwa icon-icon pada group style ini jarang kita pakai. Jadi kita skip saja dan kita langsung membahas icon-icon pada group editing. Jadi di situ ada icon find, lalu icon replace dan go to. Oke, bagaimana penerapannya? Kita langsung saja lihat pada video ini. Sebagai contoh, kita akan menemukan kata lingkungan. Jadi pada menu pencarian kita ketikkan saja kata lingkungan, lalu kita tekan tombol enter. Jadi di sini kita bisa menemukan kata lingkungan. Jadi pada paragraf ini ditemukan 2 kata lingkungan ya. Atau misalnya kita mencari kata yang lain, ya tinggal kita ketikkan saja pada navigasi. Oke, selanjutnya icon replace. Ya, ini ada muncul kotak dialog find and replace. Jadi kita akan mencari dan lalu menemukan, lalu kemudian kita ingin mengganti. Sebagai contoh, kata lingkungan tadi yang sudah kita cari ya. Misalnya di sini kita akan menggantinya dengan kata rumah. Oke, lalu klik replace all. Ya, di sini ditemukan 2 kata lingkungan dan telah digantikan dengan kata rumah. Ya, jadi ini sebagai contohnya. Oke teman-teman, dengan selesainya kita membahas icon-icon pada group editing, maka berakhirlah juga pembahasan kita pada menu home. Oke teman-teman, pada video berikutnya kita akan membahas lagi fungsi-fungsi tombol dan icon pada menu insert. Oke, nantikan video saya selanjutnya.